Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam pagi yang cerah ini Bapak akan mereview materi dari pelajaran 1 sampai pelajaran kedua. Tapi sebelum itu tetap jaga protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin cuci tangan, dan rajin berdoa sepanjang waktu. Kita masuk ke pelajaran 1 ya anak-anak, mengenai Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, di dalam pelajaran ke-1 ada subbab atau materinya mengenai sikap jujur. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya dalam setiap perkataan maupun perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu seperti gelar orang-orang yang terpercaya gitu ya. Sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Tuh. Nabi Muhammad dari kecil memiliki sifat jujur ya. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Dari kecil beliau sudah berdagang, dalam satu riwayat berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, dan sebagai pemimpin yang adil juga. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Tuh, kita ini pertama guru Bapak ya, Bapak sebagai guru ataupun anak-anak sekalian. Jujur kepada Allah. Bagaimana nih jujur kepada Allah? Yaitu kita melaksanakan ibadahnya, kita banyak berzikir kepada Allah, tidak membohongi, jujur kepada diri sendiri. Ingat, nah ini jujur kepada diri sendiri itu kalau misalkan kita tidak mampu berbuat sesuatu, ya udah jangan memaksakan, ataupun kita ini tahu bahwa itu adalah salah, kita harus memastikan bahwa itu tuh salah gitu. Jujur kepada orang tua. Nih, jangan sekali-kali anak-anakku sekalian berbohong kepada orang tua, karena ridallah wa ridal walidain. Ridhonya Allah ada kepada diridhonya orang tua. Kepada guru dan semua orang. Tuh apalagi guru ya. Guru kan yang memberikan sebuah ilmu kepada anak-anak. Kalau misalkan anak-anak berbohong kepada guru, ya mungkin ilmunya tidak akan dapat gitu ya, ataupun ke semua orang. Jadi semua manusia ataupun semua makhluk hidup, semua orang di muka bumi ini, alangkah lebih baiknya kita harus bersikap jujur gitu ya. Apa sih Pak keuntungan untuk bersikap jujur gitu ya? Orang jujur, satu, disayang Allah Subhanahu wa taala. Ya iya dong. Karena Allah itu yang menciptakan kita, sedangkan kita adalah sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadi orang yang jujur, maka dengan pasti Allah itu akan sayang dengan kita. Disenangi orang tua, tuh udah jelas ya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tua, jujur kepada orang tua, sangat disayangi. Bahkan kalau misalkan mau minta apapun juga pasti akan dikasih. Dan guru pasti disayang Allah, orang tua dan guru. Guru pun akan sayang gitu ya. Bisa sayangnya itu diberikan sebuah nilai yang baik, diberikan sebuah hadiah, dan lain sebagainya. Dan punya banyak teman. Ingat ya, orang yang jujur itu pasti akan disukai oleh temannya. Pasti akan mempunyai banyak teman di dalam lingkungannya. Dan jujur akan membawa kebaikan. Nah ini yang paling penting. Sikap jujur pasti akan membuahkan sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu apa akhirnya? Al-Jannah, yaitu surga ya. Insyaallah. Nah, mungkin di pelajaran ke-1 mengenai kejujurannya Nabi Muhammad SAW dicukupkan sekian. Kita masuk ke pelajaran kedua ya.
asyik bisa membaca Al-Quran. Di sini ada surat An-Nas, anak-anakku. Nah, sebelum kita bahas materinya, kita baca sama-sama dulu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, di dalam surat An-Nas, An-Nas artinya manusia. Jumlah ayatnya ada 6 ayat ya, dan diturunkan di kota Mekah. Nah, seperti itu ya untuk surat An-Nas. Ingat ya, An-Nas artinya manusia. Ayatnya ada 6 ayat dan diturunkan di Mekah. Selanjutnya, pesan dari surat An-Nas itu apa, Pak? Pertama, perintah kepada manusia untuk berlindung kepada Allah. Ingat ya, pesan yang paling pertama ialah perintah kepada manusia untuk hanya berlindung kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Ingat, pasti kita ini di dalam hidup pasti ada sebuah semacam kejahatan, semacam musibah. Nah, kita harus hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus banyak-banyak beristighfar, karena kita pasti kan ada yang di ayat terakhir itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi golongan jin dan manusia itu ialah yang membisikkan kejahatan-kejahatan kepada kita. Ternyata bukan jin saja ya yang suka menghasut kita, tapi golongan kita pun, golongan manusia pun suka menghasut kita. Contohnya, anak-anak nih mau mengaji. Ini kan ya, sore itu mau mengaji, tapi ada teman yang bilang, jangan mengaji lah, mending main PS aja sama saya. Nanti saya traktir deh. Nah, itu adalah sebuah hasutan dari manusia gitu ya, dari teman langsung. Untuk apa? Menggugurkan kebaikan yang akan kita lakukan. Sedangkan kalau misalkan kita kuat imannya itu adalah sebuah fondasi yang kokoh, kita akan mengaji juga tidak akan kendor gitu ya. Saya mau niat mau mengaji. Kalau misalkan anak-anakku sekalian pas mau ngaji ternyata ada yang bilang, ayo main PS, ayo. Nah, berarti iman anak-anak sekalian masih lemah gitu ya. Makanya dengan itu kita harus banyak mengingat Allah, banyak berzikir, banyak mengaji di manapun dan kapanpun. Nah, itu mungkin dari pelajaran kedua kita cukupkan sekian aja ya, karena berhubung insyaallah dari kesempatan yang lain kita akan membahas mengenai pelajaran ketiga dan pelajaran keempat. Itu hanya review saja. Segala apapun kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada kesulitan dalam belajar ataupun ada sebuah pertanyaan, silakan dipertanyakan di grupnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.